Melayangnya catatan amal bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang lebih utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ke cerita, dan sesungguhnya pada hari perhitungan itu manusia memiliki 3 tingkatan yang berbeda, yaitu perhitungan dengan mudah. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Perhitungan dengan sangat sulit, lalu orang-orang tersebut dihancurkan. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang kafir dan golongan orang-orang yang dihitung lalu disiksa dan kemudian dibebaskan kembali. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang berbuat maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba terus-menerus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa umurnya itu dihabiskan, dan ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu diperoleh dan dari mana harta itu bisa habis. Kemudian ditanyakan apa yang terdapat dalam buku catatan amalnya, dan ketika sampai pada akhir pertanyaan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inilah semua amal-amalmu dan sesungguhnya semua malaikat menambah amal kebaikan itu dalam kitabmu. Maka hamba tersebut berkata, wahai Tuhanku, tidak akan tetapi aku yang telah melakukan semua itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akulah yang menutup dosa-dosamu di dunia, dan aku ampuni kamu pada hari ini, maka pergilah karena sesungguhnya telah aku ampuni kamu. Inilah keadaan orang-orang yang disiksa dalam hisabnya, kemudian mereka dibebaskan berkat kemuliaan Allah. Adapun golongan orang-orang yang dihisab dengan mudah, yaitu telah firmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyikok ayat 7-8 yang berbunyi fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya melalui tangan kanannya maka ia akan dihisab dengan mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hisab mudah, maka Rasulullah menjawab, seseorang melihat amal perbuatannya tetapi hanya dilalui saja. Ada yang mengatakan diumpamakan hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin di hari kiamat itu bagaikan perilaku Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya, sekiranya dikatakan pada mereka, tiada satu hajat pun atas kalian pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hambanya, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian semua merasa takut dan jangan pula merasa sedih. Demikian pula kata-kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, apakah kalian mengetahui apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf? Demikian juga firman Allah kepada hambanya, tahukah kalian apakah yang kalian perbuat ketika kalian mengingkari perintahku? Ingatlah kalian apa yang kalian perbuat ketika kalian ingkar. Di dalam suatu hadits diterangkan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menghisap amal perbuatan semua makhluknya, maka berserulah dari sisi Allah yang Maha Penyayang, di manakah Nabi bangsa Hashim? Maka datanglah Rasulullah kepada Tuhannya dengan memuji kebesarannya dan menyanjungnya, maka heranlah semua makhluk kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memohon kepada Tuhan agar tidak membukakan kejelekan pada umatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tampakkanlah umat-umatmu wahai Muhammad. Maka beliau menunjukkan mereka itu, dan bangunlah mereka satu persatu di atas kuburnya, kemudian dihisablah mereka dengan hisaban yang mudah. Tidak dimurkai dan dijadikan semua amal-amal buruknya dalam catatan amal mereka mahkota emas, dihiasi dengan intan dan permata dipasang di atas kepalanya. Dikenakan 70 jenis pakaian pada tubuhnya. 3 gelang dari emas dan perak dan mutiara dikenakan pada tangannya. Lalu kembalilah dia pada saudara-saudaranya yang mukmin, sedangkan mereka tiada mengerti lantaran bagus dan kesempurnaannya, dan kitab amal baik berada di sebelah kanannya, dengan selamat dari api neraka dan kekal abadi di dalam syurga. Maka ia berkata kepada saudara-saudaranya yang mukmin, apakah kalian tidak mengenal aku? Aku adalah Fulan bin Fulan. Aku telah memuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah membebaskan aku dari api neraka, serta mengenalkan aku di dalam surga, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyikok ayat 7 dan 9. Pama utiya kitabahu biyaminihi fasawfa uhasabu hisaban asiro aangolibu aila akhlihi masruro. Artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah sebelah kanannya maka dihisaplah dengan mudah, dan ia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Sekian dulu untuk cerita ini, dan nantikan lanjutannya di bab terakhir. Terima kasih banyak buat sahabatku yang sudah menyimak cerita ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kesehatan, berkah rezeki, berkah umur sehat,
dan selalu berbahagia. Semoga mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresapi semoga menjadi saksi kebaikan sahabat semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.